Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, di sini di kelas ini Ibu melihat wajah-wajah baru ya. Iya, seperti kalian juga yang baru melihat wajah Ibu karena kalian juga di sini baru pertama masuk sekolah ya. Jadi, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Zahra Khairunisa. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Bu Zahra. Oke. Di sini Ibu sebagai guru BK atau guru bimbingan konseling. Siapa nih yang udah tahu apa itu bimbingan konseling? Belum ada yang tahu ya? Iya, nggak apa-apa. Kan kalian juga baru masuk sekolah di SMP. Jadi pasti kalian nih baru mendengar kalimat kata bimbingan konseling. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya, apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu suatu proses layanan atau bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK kepada peserta didiknya. Nah, bimbingan konseling itu berasal dari dua kata, ada bimbingan dan konseling. Nah, kalau bimbingan itu membantu peserta didik untuk mencapai kemandiriannya, untuk mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan konseling itu layanan yang memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mengentaskan masalah tersebut. Nah, jadi sampai sini sudah paham apa itu bimbingan konseling? Oke, alhamdulillah udah paham. Nah, di dalam bimbingan konseling itu terdapat format layanan bimbingan konseling. Nah, apa sih Bu format itu? Nah, jadi format itu bentuk layanan yang dilakukan oleh guru BK kepada peserta didiknya. Nah, bentuk layanannya itu di dalam format itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada individu, kelompok, klasikal, lapangan, dan pendekatan khusus. Nah, di hari ini, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang format klasikal. Sampai sini paham? Oke, jadi format klasikal itu format kegiatan konseling yang melayani sejumlah peserta didik di dalam satu kelas. Nah, iya seperti saat ini nih contohnya, Ibu melayani peserta didik di dalam ruang lingkup satu kelas dalam beberapa peserta didik, beberapa orang di dalam satu kelas. Nah, sampai sini paham? Oke. Nah, lanjut. Jadi di dalam format klasikal itu terdapat 3 jenis layanan. Nah, apa aja sih Bu jenis layanan di dalam format klasikal itu? Nah, yang pertama itu ada format layanan orientasi, format layanan informasi, dan yang terakhir ada format layanan penguasaan konten. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang format layanan orientasi terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang lainnya kita akan bahas di kemudian hari. Oke, setuju? Oke, setuju. Jadi, hari ini kita akan membahas layanan orientasi terlebih dahulu ya. Oke, jadi layanan orientasi merupakan layanan bimbingan yang memperkenalkan kepada peserta didik atau seseorang terhadap lingkungan yang baru ia masukinya. Nah, contohnya seperti kalian ini nih yang baru memasuki di sekolah SMP Al-Fatah ini. Kalian kan pasti belum tahu tuh peraturan apa aja yang ada di sekolah ini, sarana prasarana apa saja yang ada di sekolah ini. Nah, melewati layanan orientasi ini membantu kalian peserta didik untuk memudahkan pengetahuan kalian tentang sekolah ini. Dengan kalian sudah memahami peraturan yang ada di sini, sarana prasarana yang ada di sini, tentu kalian akan lebih mudah dalam proses belajarnya. Nah, jika tidak adanya layanan orientasi ini, tentu akan mempersulit atau dikhawatirkan di kemudian hari akan mengganggu proses belajar kalian. Maksudnya mengganggu itu seperti apa ya Bu? Maksudnya mengganggu itu seperti kalian baru memasuki sekolah di sini, kalian belum tahu itu perpustakaan ada di mana contohnya. Nah, di dalam kelas kalian butuh untuk ke perpustakaan. Nah, karena kalian tidak tahu nih perpustakaan itu ada di mana, jadi itu akan mempersulit proses belajar kalian, betul kan? Nah, iya seperti itu contohnya.
Semakin cepat peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, maka bisa semakin cepat pula dalam keberhasilan belajarnya. Nah, tujuan layanan orientasi ini untuk membantu peserta didik atau siswa-siswa agar dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan baru yang di lingkungan baru yang ia masuki. Karena apa? Karena ada hal-hal baru yang tentu harus diketahui oleh siswa-siswa ini. Contohnya seperti perpustakaan, kantin, letak ruang kepala sekolah, ruang guru, UKS, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari layanan orientasi. Fungsi dari layanan orientasi itu ada dua. Yang pertama itu fungsi pemahaman, lalu fungsi pencegahan. Fungsi pemahaman ini maksudnya pemahaman yang dihasilkan dari layanan orientasi ini berharap adanya pemahaman kepada peserta didik kalian nih tentang kondisi lingkungan sekolah baru yang kalian masuki ini, karena secara langsung dengan kita memahami kondisi dan lingkungan yang baru kita masuki ini mempengaruhi dalam proses belajar mengajar kalian. Nah, yang kedua itu ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yang dimaksudkannya yaitu pemahaman yang sudah diperoleh oleh peserta didik tentang lingkungan baru yang ia masukinya, menyesuaikan diri, jadi bisa mencegah peserta didik ini dari berbagai masalah, gangguan, hambatan yang dapat menyulitkan dalam proses pembelajaran. Teknik yang bisa diterapkan di dalam layanan orientasi ini ada seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Nah, di dalam penyampaian materi layanan orientasi ini nanti kita bisa seperti menunjukkan secara langsung objek yang kita sedang bahas. Contohnya kita sedang membahas perpustakaan, di mana letaknya, nanti kita bisa karya wisata ke perpustakaan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan sampai saat ini, apakah bisa dipahami oleh anak-anak sekalian? Alhamdulillah bisa dipahami ya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada saya ya. Baik, jadi cukup sampai di sini aja materi hari ini. Insya Allah jika ada waktu dan rezeki kesehatan badan, kita akan membahas jenis-jenis layanan yang lainnya. Ibu pamit, terima kasih atas perhatiannya kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.